2029 tergantung aspirasi masyarakat. Selama ini aspirasi masyarakat pengen Mas Anies maju. Oke, jawabannya adalah Mas Anies maju. Insya Allah. Oke, gue pegang omongan lu. Siap. Mudah-mudahan 2029 Mas Anies maju jadi Amin. presiden. Amin. Amin. Oke, halo pemirsa Geolive, kembali lagi di podcast Pegang Omongan. Hari ini gue bersama bintang tamu Bang Usamah Abdul Aziz, jubir Mas Anies Baswedan. Selamat datang Bang. Selamat datang bro. Oke. Thank you udah diundang. Akhirnya gue dapat juga nih jubir Mas Anies. Susah banget gue nyarinya Bang. Masa sih? Iya, gue susah nyarinya. Tapi gue langsung aja nih ya ke pertanyaan pertama ya. Dan ini sangat menggemparkan podcast senior-senior ini. Waduh. Karena mereka sangat apa ya? Podcast ada senioritas juga ya? Ya karena umur sih. Gue lebih ke umur ya. Oke. Di podcast ini seolah-olah mengkerdilkan kalau Mas Anies ini nggak bisa buat partai politik. Oke. Katanya nggak ada modal lah, Mas Anies oportunis lah, anti sama partai gitu-gitulah. Pokoknya ada kata-kata yang begitu tuh. Iya. Menurut Bang Sami ini panggilannya ya, gimana Bang itu menanggapi hal-hal begitu? Ya, soal bikin partai itu kan memang Mas Anies sampai sekarang masih mengkaji, bro. Masih mengkaji. Tapi kalaupun memang harus bikin partai rasanya Ini kaji berarti belum fix ya? belum fix. Oh, belum fix. Sekarang itu kan bikin partai dan bikin ormas ini kan usulan dari pendukung. Usulan dan dari publik. pendukung. Bahwa Mas Anies baiknya bikin partai atau bikin ormas. Nah, sampai saat ini tuh masih dikaji memang seperti apa. Sampai hari ini juga belum diputuskan apakah Mas Anies Yang statement video kemarin? Iya, itu kan usulan dari orang. Oh, Usulan dari publik bahwa Mas Anies usulannya bisa bikin itu, tapi sampai sekarang masih belum diputuskan. Kita lihat aja hari-hari ke depan. Seperti apa keputusan. Ternyata statement itu sebenarnya statement yang datang dari bawah. Iya. Aspirasi dari bawah. Aspirasi gitu ya, kemudian jadi kajian dan belum diputuskan mau buat atau enggak. Iya. Tapi dari gambarannya kira-kira ini langsung partai politik atau ormas atau gimana nih? Bisa dua-duanya. Belum tahu sih. Belum tahu Masih ya. belum tahu karena kajian itu masih ini kan keputusan besar yang perlu kajian mendalam karena beliau juga orangnya kan selalu dalam mengambil keputusan harus matang dan bisa diterima dengan baik oleh publik. Nah, seperti keputusan ini ya masih dalam kajian mendalam sih. Dan itu kan oke lah dia ingin buat partai karena usulan dari bawah. Tapi kenapa nggak ada opsi kayak Mas Anies itu bergabung dengan partai politik gitu loh? Misalnya tawaran PKS diterima atau masuk ke Gerindra misalnya atau masuk ke Golkar misalnya, kenapa nggak keluar loh opsi-opsi gitu loh Bang? Iya, dalam satu diskusi juga Mas Anies pernah menyampaikan bahwa dia pernah menyatakan diri untuk bisa bergabung dengan partai pendukung. Nah, memang pada saat itu kondisinya kita nggak tahu juga partai itu pada saat itu agak ngeri juga. Ini partai nerima ini barang panas ini, Pak. Serius nggak dukung Mas Anies masuk sebagai kader gitu ya? Iya, bukan masalah serius apa enggaknya. Kalau ada Mas Anies di dalam partai itu, artinya bisa jadi ancaman bagi partai itu. Oh iya. Iya nggak? Ya, jangan karena Mas Anies jadi mau jadi nyagup aja pada takut. Takut Pak, gimana mau jadi kader partai itu? Selesai Pak partainya bisa-bisa. Bisa-bisa Mas Anies yang jadi ketumnya gitu. Nah, itu. Bukan masalah ketumnya, masalah faktor dari luar yang akhirnya bisa mengancam partai tersebut gitu. Kalau sampai ada Anies Baswedan di dalam itu. Dan gua tuh sering dengar statement gini Bang Sami. Anies nih kayak ditakutin sekali. Mau jadi cagup orang takut gitu ya. Mau jadi capres kayaknya orang takut. Katanya manusia paling berbahaya di 2024. Kayaknya jadi manusia paling berbahaya gitu loh. Gimana lu menanggapi itu? Memang apa sih yang sebenarnya terjadi gitu loh? Gue gak ngerti ya apa yang ditakutin dari seorang Anies Baswedan. Karena yang gue dengar dari publik memang Anies Baswedan ini orangnya idealis, jadi berbahaya bagi segelintir orang yang memang punya kekuasaan dan akhirnya
ini nggak baik untuk masa depan kekuasaannya mereka gitu loh. Akhirnya Mas Anies ini juga dinilai ancaman di 2029 nanti karena melihat kemampuan dia di 2024 ini cukup besar dan Ya, akhirnya nomor urut 2 gitu ya. Nah itu bahkan bisa mengalahkan partai pemenang Mengalahkan kemarin. Pak Ganjar dan PDI Perjuangan Nah, gitu yang kan. memang surveinya kemarin sudah tinggi, bagus dan partai juga partai pemenang, tiba-tiba malah Anjlok. Anies Baswedan yang ada di nomor 2 gitu dan ini akhirnya jadi ukuran atau menjadi bahan untuk mereka bisa melihat Anies Baswedan ini potensinya besar sekali. Mungkin ini juga bisa jadi tolak ukur juga kemarin pada saat Mas Anies kenapa akhirnya di reshuffle. Bisa jadi juga salah satunya alasannya ini juga. Karena memang barang ini berbahaya kan kalau pakai gayanya Pak Bahlil ya. Iya. Pak Baik ini padahal rakyat yang memilih gitu Nah, ya. itu memilih loh. Tapi ini juga bicara tentang barang yang berbahaya ini gitu ya. Mas Aniesnya jadi barang berbahaya nih. Kan kemarin sempat mau diusung sama PDI Perjuangan tuh di DKI Jakarta. Kan isu yang beredar di media itu adalah Mas Anies akan disandingkan dengan Mas Rano nih. Terus nunggu Mega ngumumin, tapi Mas Aniesnya udah datang ke PDI Perjuangan tuh. Gimana tuh Mas suasana kebatinan beliau itu? Ada nggak sih dia cerita ke lu? Jadi Mas Anies datang ke PDI itu memang tujuannya untuk diskusi dengan Pak Rano Karno. Memang pada saat itu disebut-sebut Pak Anies mau dicalonkan dari PDIP. Iya, karena berita yang beredar tuh dicalonkan kayak dia nunggu gitu loh, Bang. Tapi kalau baca beritanya dari sebelum ada informasi itu beredar bahwa mau dicalonkan, memang hari itu Bu Mega akan mengumumkan beberapa pilkada, tapi tidak ada list DKI Jakarta di situ. Bisa dicek deh. Itu nggak ada list untuk DKI Jakarta. Jadi adanya memang untuk daerah-daerah termasuk juga nggak ada list untuk Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta. Daerah lain gue nggak tahu, tapi yang 3 itu memang nggak ada. Nah akhirnya pada saat itu Mas Anies diundang datang ke DPP untuk diskusi dengan Rano Karno. Memang diskusi dengan Rano Karno itu untuk saling mengenal kan, karena memang pada saat itu disebut-sebut mau dipasangkan dengan Pak Rano. Iya, dan itu kan bukan hanya, mohon maaf nih, dia bukan hanya berita. Mas Anies itu juga datang ke DPD PDIP Jakarta loh, Bang. Betul. Dan Jakarta juga mengusung Anies tuh, Iya. memberikan rekomendasi ke DPP gitu kan. Betul. Jadi memang PDI pada saat itu memang kita lihat serius untuk bisa mendukung Mas Anies di Jakarta. Dari DPW-nya, DPD PDI Perjuangannya juga mengusulkan itu ke DPP yang kita dengar. Terus juga dari diundang akhirnya Mas Anies untuk bisa bertukar pikiran, melihat pikiran Mas Anies, visi misi Mas Anies ke Jakarta ke depan, sampai akhirnya sudah bertemu dengan semua pihak di DPD dan akhirnya tahap selanjutnya memang untuk DPP, diundang ke DPP untuk bisa bicara langsung dengan Pak Rano Karno, menyamakan visi dan lain-lain, diskusi tentang kebudayaan. Dan karena Pak Rano Karno ini kan ahli dalam budaya dan juga ketua DPP bidang budaya pada saat itu. Nah, akhirnya ya udah sampai di situ diskusinya ya selesai ya pulang. Memang belum ada keseriusan atau informasi yang memang untuk diumumkan di hari itu. Itu sih. Oh, jadi sebenarnya dipanggil untuk diskusi dulu sama Pak dengan Rano orang Karno. Betul. Bukan pengumuman gitu ya. Terus ada juga tuh yang bilang begini. Kalau sampai nih, ini omongan yang netizen ya, bahkan orang-orang ini ya. Ada yang bilang begini. Kalau sampai PDI Perjuangan itu mendukung Mas Anies Baswedan, jangan tanya deh PDI Perjuangan itu ideologinya nasionalisme atau enggak. Pak Anies ini kan sangat kanan, konservatif gitu kan. Maksudnya religius gitu kan. Terus PDI Perjuangan ini kiri, nasional. Jadi kalau Mas Anies diusung oleh PDI Perjuangan ini kayaknya nggak make sense gitu loh, Bang. Nggak masuk akal nih gitu-gitu. Menurut Abang gimana tuh? Salah sih kalau misalnya dibilang Mas Anies itu sangat kanan. Justru kalau dilihat dari kebijakan-kebijakan dia pada saat di Kementerian Pendidikan Ya, sampai dengan di Balai Kota di DKI Jakarta, itu kebijakan-kebijakannya justru malah kebijakan-kebijakan yang agak tengah dan kiri, Pak. Coba deh dikaji sendiri deh. Itu justru malah melihat seperti itu. Dan akhirnya pada saat beliau diskusi dengan PDI kemarin di DPD, semua DPD mengakui bahwa Mas Anies ini sangat Bung Karno. Kenapa? Karena dia belajar dari kakeknya. Kakeknya ada teman diskusi dari Bung Karno, menterinya Bung Karno. Jadi memang dia itu diturunkan pemikiran-pemikiran yang sama dengan pemikiran-pemikiran Bung Karno dan pemikiran kakeknya dari sampai saat ini. Maka pemikiran tentang kerakyatan, bagaimana mengangkat yang di bawah, bagaimana mensejahterakan kerakyatan. Makanya pada saat dia di Jakarta, visi misinya itu bukan sekedar visi misi besar itu bukan sekedar menuntaskan macet, banjir, bukan, tapi isu-isu kerakyatan. Bagaimana pendidikan bisa terjangkau dan berkualitas, bagaimana bahan pokok bisa terjamin, bagaimana kesejahteraan rakyat supaya bisa mendapat pekerjaan. Justru isu-isu yang diangkat seperti itu. Dan minim sekali sebenarnya
dibilang bahkan dia sendiri pada saat di Jakarta juga bukan masjid yang dibangun, tapi malah IMB gereja yang memang dirilis sama dia sampai puluhan kan, karena bicaranya apa? Keadilan sosial gitu. Dan di situ yang akhirnya menjadi titik berat beliau dan bisa dilihat sendiri bahwa ideologinya dia seperti apa gitu. Walaupun memang pada saat itu dia didukung oleh PKS dan dia memang juga profil orangnya memang cukup kanan. Ya justru ini ya rumus yang harus dimiliki sama pemimpin ke depan. Orang yang mengerti ideologi Indonesia tentang Pancasila dan keadilan sosial, dan tapi punya profil diri juga dekat dengan hal-hal yang ada di kanan. Dan dengan komposisi ini, dia ini orangnya jadi tengah banget gitu loh. Dan akhirnya ini yang jadi, sebenarnya ini yang diperlukan oleh Indonesia ke depan. Jadi kalau gue tangkap sebenarnya Mas Anies ini dengan PDI Perjuangan ya sebenarnya cocok aja. Iya. Karena ada satu benang merah yang bisa terhubung tuh. Cuman kan pada akhirnya PDI Perjuangan nggak mengusung beliau nih. Ya. Kan lu juga apa ya, sebagai orang yang ya gue bisa bilang cukup dekat lah gitu sama Mas Anies ya. Gimana sih suasana, maksudnya dia gimana sih menanggapi ya udahlah PDI Perjuangan nggak dukung gue, gimana sih, apa sih itunya, Ya memang suasana kebatinannya gitulah. Beliau itu kan memang disebut-sebut di awal akan didukung, beliau memang disebut-sebut memang sedang proses untuk ke arah sana. Tapi bagi beliau itu jabatan bukan segalanya, Pak. Begitu dibilang bukan beliau calon dari PDI ya nggak masalah. Nggak masalah, Pak. Lu kalau ada di kondisi saat itu, kita sendiri bingung. Ini orang tuh kayak nggak ada apa-apa gitu. Dia tuh sesantai itu, Pak, menanggapi semua permasalahan ini gitu, menghadapi semua situasi. Dan bagi dia ini bukan permasalahan. Dia itu bisa bekerja di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan pernah kan? Dia kerja untuk Indonesia Mengajar, dia bikin Gerang Turun Tangan dan lain-lain. Ya gue alumni Indonesia Mengajar, Bang. Oh iya? Lanjut, Bang. PM berapa? Oh enggak, bukan, gue waktu kerja sama perusahaan ya. Oh mantap. Nah, lanjut, Bang. Jadi lu bisa lebih mengerti hal itu. Nah, jadi begitu di dalam pemerintahan juga dia bisa bekerja juga. Nah, sekarang misalnya di luar pemerintahan, dia tetap bisa bekerja untuk Indonesia juga. Jadi nggak masalah begitu mau di dalam maupun mau di luar. Bukan akhir dari segalanya. Dan bukan orang yang terlihat, wah begitu gue nggak memegang jabatan terus udah gue nggak makan. Enggak. Kita lihat aja ke depan, dia akan tetap berbuat untuk Indonesia. Oke. Dan satu lagi nih, kan setelah Jakarta kemarin itu ya udah diusung lah, PDIP mengusung Pram Karno, Kim Plus Ridwan Kamil, Dharma Akun Independen. Tengah malam nih, jam-jam berapa gua sadar tuh, jam 8 atau jam 9 gitu. Malam ini Pak Anies akan daftar dengan Ono dari Jawa Barat gitu. Itu udah ada persiapan gak sih dari Mas Anies, atau sebenarnya tuh angin lewat aja gitu loh, Mas? Justru Mas Anies sendiri kaget di hari H itu terinformasi akan dicalonkan ke sana. Dan ini nginfoin PDI? Iya, nggak langsung ke Mas Anies. Lewat penghubung. Jadi memang pada saat itu diinformasikan akan ke Jawa Barat, didukung Jawa Barat, dan Mas Anies menilai dan Dia terkejut pasti ya? Kaget dong. Wah ini apa lagi nih? Karena di Twitter itu rame gini, nih bursa transfer pisah nih, Ridwan Kamil ke Jakarta, Anies ke Jawa Barat gitu. Tukeran ya. Tukeran gitu ya. Nah, akhirnya begitu dia diinformasi itu ya dia kaji dalam-dalam, dia timbang dalam-dalam, dan rasanya memang nggak ada aspirasi dari rakyat Jawa Barat untuk bisa beliau ada di sana gitu. Dan nggak ada aspirasi dari DPW Jawa Barat juga untuk dia ada di sana gitu. Ada selama ini kan dari rakyat Jakarta, dari warga Jakarta, dan dari DPD-nya PDI Perjuangan di Jakarta. Dan akhirnya ya dia lihat nggak mau yang guru musuh atau gasrak-gusruk gitu ya untuk bisa memutuskan, tapi akhirnya dia timbang ya rasanya memang yang saat ini dia visi yang dia miliki dan aspirasi adanya di Jakarta. Walaupun memang di Jakarta aspirasi di DPD sudah disampaikan ke DPP dan DPP tidak memutuskan, akhirnya kan ada gap nih. Apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang diinginkan oleh warga Jakarta dengan adanya elektabilitas Anies tertinggi pada saat itu, tapi akhirnya tidak disambut dengan baik di DPP. Bukan hanya PDI Perjuangan, dengan 3 partai lainnya yang menyerap aspirasi dari DPD masing-masing juga kan akhirnya tidak memutuskan itu. Dan justru ini menurut gue pribadi, ini suatu insiden yang tragis dalam demokrasi. Di saat aspirasi tidak menjadi solusi, ya mungkin ada aksi-aksi yang harus kita ambil ke depan supaya aspirasi ini tidak hanya jadi bancakannya para partai dan pimpinannya, karena ini bukan dari partainya. Gue melihat ini permasalahan ada di pimpinan-pimpinannya, Pak. Sekarang tahu di mana. Jadi sekarang fenomena yang gue lihat adalah calon-calon pemimpin kepala daerah ini naik
bukan karena elektoral mendukung dia, Ya. tapi tiket ini dipegang oleh ketua umum ini, sehingga aspirasi yang dari Jakarta PD Perjuangan nggak sampai ke DPP itu. Betul. Malah ada isu mau ke Jawa Barat, kan jadinya it doesn't make sense gitu, nggak Iya, masuk akal nih kok tiba-tiba ke Jawa Barat. Apa pertimbangannya? Iya. Apa DPD Jawa Barat PDIP itu mendukung beliau? Kan nggak juga, kan tengah malam tuh masuknya. Gitu. Dan ini jadi masalah Pak bagi kita ke depan. Lu anak muda, gua anak muda. Ini jadi masalah anak depan. Ke depan para pemimpin daerah itu akhirnya nantinya bukan bekerja untuk rakyat. Dia nggak bekerja untuk bisa mengambil hati rakyat dan akhirnya aspirasi rakyat yang puas terhadap mereka. Yang dia mau puaskan siapa? Pemberi tiket. Ya. Dan ini akan menjadi demokrasi macam apa? Dan akan ada bangsa yang dibangun dengan cara apa yang akhirnya ditularkan dan akhirnya diwariskan ke kita gitu ke depan. Nah kalau kayak gini terus mau sampai kapan Indonesia maju Pak? Akhirnya kita memiliki pemimpin, kualitas pemimpin yang hanya bisa memuaskan pimpinan partai, bukan rakyatnya. Rakyatnya menjadi second layer gitu. Maka dari itu alasan warga yang mau mendukung Mas Anies buat partai gitu ya. Dan akhirnya ini menjadi presiden buruk bagi kita ke depan sih menurut gue. Ini catatan juga bagi kita ke depan gitu buat yang menyaksikan hari podcast ini gitu Pak. Ini menjadi PR bersama kita bagi anak muda bahwa ke depan pemimpin yang dihasilkan adalah bukan pemimpin yang bisa memuaskan rakyat, tapi pemimpin yang bisa memuaskan para pimpinan partai atau bisa memuaskan para penguasa nanti. Elit-elit gitu ya. Ini presiden buruk dalam demokrasi dan berbangsa kita. Tapi ada kemungkinan nggak sih Bang? Misalkan lu bilang tadi ya, buat partai itu masih dikaji nih oleh Mas Anies. Karena kan buat partai itu nggak sesederhana lu daftar yayasan gitu kan. Ada struktur, ada biaya, ada kader, ada visi, ideologi gitu-gitu kan. Gua nggak membayangkan tuh irisan masyarakat yang mana yang akan menjadi pemilih Mas Anies gitu loh. Kan kalau misalnya PKB itu sangat NU gitu kan. PKS tuh religius perkotaan gitu kan. Golkar ya aristokrat gitu-gitu kan. Gerindra tuh ada militer-militernya. Tapi ceruk yang mana nih Mas Anies ini loh? Iya, iya. Dari dirimu gimana? Yang gue lihat ini Mas Anies itu bahkan juga yang gue lihat dan banyak diskusi di Twitter kalau misalnya Mas Anies bikin partai itu ada yang gambarin tuh. Oh iya. Ingat nggak? Ada yang gambarin tuh ada orang duduk di transportasi publik, yang satu pakai hijab panjang, yang satu cewek pakai rok atau rok pendek gitu. Gambarin kalau Mas Anies bikin partai isinya orang-orang kayak gitu. Dari yang kanan mentok sampai kiri mentok, Pak. Karena dia ini ideologinya ya masuk ke semua kalangan. Yang tadi gue bilang kanan tuh iya, mengakui Mas Anies ini kanan. Yang kiri juga iya, mengakui Mas Anies ini rasional orangnya. Dan orang yang memang perhatian terhadap rakyat miskin. Makanya kalau kita lihat kemarin di Jakarta, rakyat miskin kota juga dukung. Begitu juga dengan aktivis-aktivis lingkungan, aktivis perkotaan, sampai juga aktivis masjid. Sampai juga beberapa aktivis gereja yang akhirnya merasa Mas Anies ini orang yang peduli terhadap masa depan gereja dan akhirnya mengukur IMB. Semuanya ini bisa terjamah, Pak. Makanya juga gue khawatir ini malah jadi ancaman bagi partai-partai lain kalau misalnya Mas Anies bikin partai gitu. Jadi jangan-jangan orang ini mengkritik Anies buat partai karena takut Anies punya partai. Bisa gitu jadi. Ya. Bisa jadi gitu loh. Khawatirnya malah suaranya keambil. Oh iya, dan ada lagi nih Bang. Jadi kan kalau di Pilpres, kalau dulu gambarannya begini, kalau Pak Jokowi sampai mendukung salah satu paslon, game is over. Orang itu akan menang. Misalkan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, menang. Pak Ganjar dan Mas Anies kalah. Tapi kalau di DKI kan survei Anies paling tinggi tuh. Seolah-olah kalau Mas Anies ini mendukung salah satu dari 3 paslon cagup, game is over gitu kan. Dia akan menang. Nah pertanyaan gua, Mas Anies ini akan condong kemana sih? Mendukung salah satu paslon ini. Karena terakhir dia habis ketemu Mas Pram nih sama Rano Karno waktu Nggak sengaja di GBK. Ya. Apakah itu sinyal atau memang tidak mendukung siapapun? Gimana sih sikapnya hari ini gitu loh? Belum. Jadi Mas Anies itu sampai saat ini belum memutuskan untuk mendukung dan atau melakukan apapun keputusan di DKI Jakarta dengan salah satu paslon. Tapi yang pasti, tapi akan mendukung nggak sih? Gue nggak tahu. Tapi yang pasti pendukungnya ini yang gue tahu mungkin akan mendukung orang-orang yang mau menjalankan visi misinya Mas Anies kemarin. Yang memang peduli terhadap rakyat miskin kota, yang memang peduli terhadap lingkungan, pembangunan taman, yang peduli terhadap Persija dengan dijek-dijeknya, dan peduli dengan hal-hal lainnya yang memang selama ini dibawa Mas Anies. Siapa yang bisa membawa? Dua narasi besar itu kan dipegang oleh Mas Ridwan Kamil sama Pram. Kan Darmaku ini udah mulai ya kurang lah menurut gue ya kan, tinggal 2 nih opsinya antara Ridwan Kamil, Kim Plus atau Pram nih. Yang isunya sama ya, The Jack, G segitu loh Bang. Dari 2 itu mengerucut nggak? Siapa kira-kira? Belum ada ya. Belum ada. Tapi ya kita lihat aja siapa yang berani untuk bisa meneruskan apa yang sudah Mas Anies lakukan di Jakarta. Oke, dan ini kan pilkada bentar lagi juga selesai nih.
berarti Mas Anies tuh punya spare 5 tahun tuh untuk entah mengikuti pilpres lagi gitu-gitu ya. Itu apa agendanya? Apa agenda Mas Anies? Udah ada nggak sih? Atau ngajar lagi gitu-gitu loh Mas? Iya, yang pasti. Banyak yang penasaran habis ini Mas Anies ngapain sih? Selain buat partai kan masih dikaji gitu loh. Iya, iya. Ya, yang pasti kan saat ini kan memang masih mengkaji. Kalau memang nanti bikin partai atau bikin ormas atau bikin gerakan apapun, yang pasti dia akan aktif di situ. Tapi juga saat ini beliau kebanjiran undangan nih. Kebanjiran undangan apa nih? Undangan ya mulai dari kampus, organisasi, sampai universitas-universitas di luar negeri. Itu rame-rame malah ngundang beliau karena mungkin tahu kalau di podcast sebelah bilang seorang pengangguran sekarang kan. Jadi nggak punya pekerjaan kan sekarang ini kan. Kalau Unemployed bapak ini kan. ada nggak yang mau submit beliau nih jadi pekerjaan? Nah itu. Nah akhirnya sekarang kebanjiran undangan ya, mungkin beliau juga akan aktif di sana, aktif di beberapa undangan, dan tapi juga mungkin akan meneruskan gerakan-gerakan yang mereka memang kemarin sudah beliau lakukan. Ada gerakan Indonesia Mengajar, dan teman-teman Ubah Bareng juga, dan Humanis, dan teman-teman O Project dan lain-lain juga sudah berjalan dan akan terus berjalan. Mungkin beliau juga akan bersamai teman-teman muda ini untuk bisa terus jalan gitu kan. Kita lihat aja ke depan, karena teman-teman gerakan kepemudaan yang ada di dukung Mas Anies itu kayak Ubah Bareng, Humanis, Turun Tangan, Jakarta Maju Bersama, dan lain-lain yang sudah banyak itu, All Project dan lain-lain itu juga, Anak Unayan Abah sekarang juga ada. Itu akan terus berjalan dan mungkin beliau akan membersamai. Jadi gerakan-gerakan kepemudaan ini juga mungkin akan terus didorong oleh beliau untuk Mas bisa Anies tuh akan tetap memberikan dampak, aktif gitu ya. akan memberikan dampak ke Indonesia maupun di kota-kota yang ada di wilayah mereka. Selama ini maksud gua kan ini Mas Anies juga masih dalam pertimbangan kan. Ada nggak sih ketemu sama ketum-ketum partai gitu loh Bang, untuk komunikasi atau WA-WA-an lah seinfo yang lu dapat? Ada dong. Beliau itu komunikasi Siapa dengan yang segala paling pihak. Wah, gue gak bisa sebutkan, tapi yang pasti banyak lah. Banyak pimpinan-pimpinan partai yang terus masih komunikasi. Beliau nggak ada masalah kok sama ketum partai. Komunikasi masih santai-santai. Ngucapin selamat nggak kepada Pak Prabowo atas keterpilihannya itu loh? Ke Pak Prabowo. Oh iya jelas, kan ketemu juga sama Prabowo. Oh, iya, setelah beliau jadi menang ya, Mas Anies hadir, satu-satunya calon yang hadir selama sejarah demokrasi, dihadir di penetapan dan mengucapkan langsung. Dan setelah itu kan ada pertemuan-pertemuan mulai dari nikahan sampai acara juga ketemu kan. Dan di situ juga sempat sedikit ngobrol lah sama Pak Prabowo. Mas Anies nih wise betul kelihatannya. Iyalah. Itu ya menurut gue kita butuh orang seperti ini Pak. Kita tuh sekarang kalau bicara, lu kalau gue tanya negarawan Indonesia siapa? Kalau gue akan jawab sekarang Mas Anies Baswedan. Iya. Nah, kan mantap kan gue. Lu kesana dulu gue. Oh belum kesana ya? Jadi kalau kita sebutkan mungkin ada Bung Karno, ada Hatta, ada Syahrir, negarawan mereka itu kan, Agus Salim. Oh yang terdahulu. Iya kan, pasti bayangan negarawan kita kan pasti orang-orang Syahrir, terdahulu. Iya kan, orang terdahulu. Cokro gitu kan negarawan. Tapi begitu disebut hari ini susah Pak. Ini kita bilang ya Mas Anies Baswedan, karena beliau tuh nggak punya ego pribadi, nggak mau mengegokan kelompoknya. Ya wise aja gitu loh. Kalau gue mau mana? Gue revisi bukan Mas Anies Baswedan kalau negarawan sekarang kalau gue. Bang Fahri Hamzah. Karena beliau yang mendukung judicial review sehingga itu loh Bang. MK itu memutuskan turun thresholdnya jadi 7,5% untuk DKI. Kalau itu nggak dilakukan, Mas Anies nggak ada upaya dari kemarin, udah diam itu. Walaupun setelah itu diklarifikasi sama beliau kan, yang dia mau itu bukan 7,5%-nya. Tapi upaya itu menarik menurut gua. Oleh Partai Buruh juga berarti. Iya, bareng Partai Buruh. Partai Buruh juga berarti negarawan Partai. Iya, karena maksud gua apakah Mas Anies juga selama masa ini juga akan melakukan judicial review, misal judicial review partai politik misalnya. Sehingga ketua umum itu berganti, ada internalisasi demokratis gitu di dalam partainya gitu loh. Iya. Apa hanya ingin membangun partai politik aja terus ada agenda-agenda keluar? Apa usulan menarik? Enggak judicial review gitu. Selama 5 tahun buat tim yang kerjaan judicial review aja gitu loh. Gitu loh Bang, sehingga benar-benar negarawan tuh. Menarik tuh bro. Oh menarik ya. Menarik. Oke, lu bisa kok hubungin gua di GLM nanti teman-teman. Gua siap bantu untuk judicial review Mas Anies Baswedan. Bisa ya. Terus lagi nih, gua tuh kemarin tuh lihat di Twitter apa tuh ya, nama partai Mas Anies. Namanya itu Partai Perubahan Indonesia. Iya. Tapi ada gambaran nggak sih dari lu Bang? Misalnya kira-kira nama partainya apa gitu? Udah pernah terpikirkan atau nama ormasnya apa gitu? Yang pasti kalau gue sih pribadi kepikiran ya harus partai yang mulai dari nama, logo, citra, tipenya dan lain-lainnya itu harus yang baru. Oh iya. Gue sih kebayang nggak pengen, ini obrolan kita sih. Kita ngobrol sama anak-anak mudanya Mas Anies tuh, Ubah Bareng, Humanis, Project Turun Tangan, Jakarta Maju Bersama dan lain-lain itu
mereka sepakat bahwa ke depan kalau misalnya Mas Anies bikin partai ya harus dilandaskan dengan kuat unsur kepemudaannya, warnanya juga anak muda, namanya bukan yang kayak nama-nama partai-partai lain yang sekarang ada gitu ya, harus nama yang kece yang baru. Contoh dong yang keluar dari diskusi itu apa? Belum. Masa nggak ada? Nanti ada yang bikin partai langsung niru lagi. Nggak ada. Udah kehabisan tenaga untuk buat partai gitu. Gue pengen dengar satu kata yang keluar dari aspirasi itu. Tapi yang pasti ini kan masih dalam pembahasan ya. Kita kan masih Iya, ini masih dalam pembahasan. Apakah bikin partai, bikin orang kan nggak sama sekali kan bisa jadi. Kita ngawang aja. Kata yang keluar tuh apa gitu dalam partai itu? Perubahan. Ya ada usulan dan ada perubahannya. Perubahan. Ada yang usul memang bukan dari apa istilah-istilah pemuda baku. Oh gitu. bukan ya? Bukan dari istilah tapi pakai istilah-istilah yang kekinian gitu ya emang. Yang apa yang mungkin didengar sama anak muda ya ini gue banget nih. Pakai bahasa Inggris jangan? Enggak lah. Oh enggak ya. Tetap bahasa Indonesia atau bisa jadi bahasa daerah karena kan kita juga pengagum bahasa daerah yang diserap ke bahasa Indonesia kan. Itu kan citranya Mas Anies banget tuh. Makanya bikin nama Jack Linko itu kan dari bahasa daerah kan. Oh yang kayak Jack Linko gitu itu nama-nama unik ya. Nama unik ya memang itu kan dari bahasa daerah. Bahasa daerah yang diserap kan. Iya. Kayak nama-nama gitulah. Nama-nama yang begitu ya. Salah satunya opsinya ya seperti itu. Oke, ini terakhir dari gua sekaligus gua mau nanya komitmen. Oh, cepet banget udah terakhir aja. Karena gua kehabisan pertanyaan. Gua udah kehabisan pertanyaan ini. Siap. Pertanyaan dari gua. Iya. Mas Anies 2029 maju lagi nggak sih sebagai calon presiden? Bila itu yang diinginkan oleh publik dan sebagian masyarakat dan ada partai yang mendukung, insya Allah. Kalau misalnya Mas Anies buat partai, threshold presidennya diturunin. Terus ya oke lah 2029 dia nggak maju, tapi 2034 partainya cukup untuk ngusung dia. Dia akan maju nggak? Menurut lo? Insya Allah. Dia selalu berpegang teguh pada pesan ibunya. Apa itu tuh? yang gue tahu. Apa tuh pesan ibunya? Bila itu keinginan publik, keinginan orang untuk Anies maju. Tapi kalau itu keinginan Anies sendiri, jangan. Selalu itu yang jadi pegangan dia. Makanya tadi gue sampaikan, kalau itu keinginan publik, dia pasti akan maju. Oke, ini gue jadi terpikir lagi. Kan Mas Anies itu majunya pilpres sama pilkada. Dia tertarik legislatif itu nggak sih? Kayaknya belum. Beliau ini tertarik maksudnya sesuatu yang sifatnya lantang dan rame-rame di Senayan gitu nggak sih? Atau nggak tertarik hanya eksekutif? Gue sih nggak tahu apakah dia tertarik apa enggak. Tapi yang jelas selama ini dari historicalnya ya yang dia jalankan itu, dan aspirasi publik juga adanya kan di sana ya. Ada yang di Jakarta, di Pemprov DKI, ada juga di Presiden. Oke, gue balik lagi pertanyaannya. 2029 tergantung aspirasi masyarakat. Selama ini aspirasi masyarakat pengen Mas Anies maju. Oke, jawabannya adalah Mas Anies maju. Insya Allah. Oke, gue pegang omongan lo. Siap. Mudah-mudahan 2029 Mas Anies maju jadi presiden. Amin. Oke, terima kasih banyak Bang Sami. Thank you. Terima kasih banyak pemirsa Geo Live. Kembali lagi di podcast Pegang Omongan selanjutnya. Dadah, sampai jumpa.